ingat bahwa Anda itu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa itu 20 jam sehari. Dan itu 365 hari setahun dan sekian puluh tahun ke depan. Anda koneksinya ke Yang Maha Kuasa itu tidak pernah putus. Kita di sini, kita ada di sini, kita itu pasti berguna. Kita itu pasti bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Oh gitu ya Pak. Itu kalau secara internal nih, pribadi, personalnya Ya, dia nih. Kalau ya, melibatkan eksternal nih, misalkan saya nih Pak, curhat ke Pak Bayu nih, "Pak saya ya, kayaknya hopeless, saya useless, ya. saya apanya ini." Nah, bagaimana posisinya sebagai orang eksternal ketika mendapat keluhan seperti itu atau Curhatan semacam ini. Oke. iya. Oke. Sering tidak terhindarkan ada teman yang curhat, sering tidak terhindarkan ada teman yang ngajak ngobrol tentang sesuatu atau bahkan lebih dalam mengemukakan apa yang sedang terjadi dalam perasaannya, itu sering sekali. Cuman gini Damai, kalau kalau kita tidak mempunyai alat yang cukup untuk mengelola curhatan itu sehingga bisa memberikan minimal usulan perbaikan ataupun bahkan strategi untuk menyelesaikan masalahnya, itu kalau kita dicurhati itu tahan untuk memberikan solusi. Dengerin dan hanya dengerin, gitu aja kan. Dengerin dan hanya dengerin. Karena bisa jadi karena alat kita atau pengetahuan kita nggak cukup, solusi yang kita berikan itu bisa jadi tidak pas atau malah mempersulit keadaan, kan gitu kan. Karena kita nggak sempat belajar tentang bagaimana menangani keluhan, bagaimana menangani masalah emosional, maka bisa jadi yang kita munculkan solusinya hanya berdasarkan pengetahuan yang kita punya atau pengalaman pribadi, dan itu belum tentu bisa dipakai untuk orang lain, kan begitu ya. Sehingga kalau dicurhati teman dan sebagainya, dengerin, dan dengerin dengan aktif, artinya dengerinnya betul-betul didengerin, tidak sambil HP-an, tidak sambil lihat sana sini, tidak sambil korek-korek kuku, nggak usah, ya dengerin beneran supaya orang yang lagi curhat itu merasa dia ada yang mendengarkan. Tapi tahan untuk memberikan solusi sampai pada titik dia tanya, terus aku harus bagaimana? Nah, Mhm. pada saat dia tanya, terus aku harus bagaimana? Dan misalnya Damai yang diginiin dan Damai itu nggak ngerti solusinya bagaimana, gitu, ya katakan terus terang, aku udah dengerin semuanya, tapi sorry aku tuh nggak tahu bagaimana menyelesaikan ini, kan gitu kan? Aku nggak berani memberikan usulan karena mungkin kalau aku di dalam posisi kamu, aku juga nggak ngerti harus bagaimana, kan gitu kan? Sehingga tahan untuk memberikan solusi, hanya dengerin aja. Nah, yang menarik adalah pada saat dengerin, walaupun kita penuh perhatian, kita juga perlu meniatkan di dalam diri kita, di belakang kepala kita bahwa ini adalah curhatan orang lain, tidak mesti harus masuk menjadi bagian dari diri saya. Karena apa? Kalau kita keseringan mendapat curhat orang lain dan tidak tahu ilmunya untuk nangani, itu sebagian dari itu akan nempel di kita, di belakang kepala kita gitu, gampangannya gitu. Dan itu akan menjadi kita menjadi mikir, dan akhirnya kita mikir, dan akhirnya itu menjadi bagian dari kita dan membuat kita jadi kacau juga gitu loh. Sehingga menjadi teman curhat itu jujur tidak mudah gitu, karena perlu ilmu gitu. Tapi kalau ada atau Damai atau teman Damai seperti curhati orang lain, kuncinya dengerin aja tapi jangan dimasukkan terlalu dalam. Gampangannya kalau kami ya udah dengerin, dengerin tapi nggak usah masuk dalam, nggak usah, aduh kasihan banget ya kamu, oh aku ikut menangis dengan kamu. Nah, itu nanti malah jadi nggak karu-karuan. Nanti apa yang menjadi problem dia pindah ke kita. Lama-lama puyeng kita kan gitu kan. Terus wah melihat hidup ini rumit banget sih, itu katanya gini sih, itu aduh kan gitu. Tapi kalau Damai berniat untuk menjadi seorang konselor katakanlah atau seorang terapis, ya memang ada ilmunya kan, ada caranya dengerin, ada caranya menyelesaikan, ada caranya membuat supaya kita tidak tidak jadi tong sampah gitu, gampangannya kan gitu ya. Mending kalau kita dibayar gitu, jadi tong sampah nggak dibayar kan mumet di kita kan. Sehingga pada saat orang curhat dengerin aja, secara aktif dilihat, kasih empati dalam bentuk kata-kata, oh iya ya, oh oke, aku paham, aku bisa ngerti. Karena kita berempati, tapi tahan untuk memberikan solusi. Karena kalau mau solusi ya ketemu sama profesional aja kan, karena mereka kan memang memang tahu caranya memberikan solusi kan gitu. Gitu Damai. Oh, oke, Pak. Berarti
alternatif ya, misalkan ketika kita merasa tidak berguna misalkan alternatifnya tadi pas Pak Bayu bilang di awal, syukur. Jadi mensyukuri, kita, punya perasaan, kita punya, diri. Terus kedua, bisa cari profesional tadi ya terapis. Yang ketiga berarti kalau, curhat ke temen juga harus pilih-pilih ya, Pak? Maksudnya Oh iya, kita nih iya, nggak sembarang, iya. kayak itu kan maksudnya. Iya, iya, curhat ke orang itu perlu milih karena satu, belum tentu yang kita curhati itu waktunya lega, pikirannya lega kan gitu kan. Sehingga kita curhat membuat dia puyeng kan kasihan kan gitu kan. Setiap orang itu kan ada sesuatu yang harus dibereskan masing-masing ya. Mmm, Terus tiba-tiba kita lagi mikirin ini tiba-tiba datang curhat semua kan, ya pusing kan gitu kan. Sehingga kalau mau curhat pilih-pilih karena bisa jadi, orang yang kita curhat itu masih ada kesibukan atau dia punya problem, anaknya lagi sakit lah, atau dia sendiri migrain lah, atau lagi ngelamar kerjaan nggak dapet-dapet lah, kan gitu ya. Jadi jangan sembarangan untuk curhat, gitu, yang pertama. Yang kedua, mmm kalau mau membereskan sendiri sebetulnya ada beberapa cara sederhana seperti tadi, selalu bersyukur, selalu berterima kasih itu salah satu cara yang paling keren banget. Tapi kalau ke sana belum bisa karena kita ini mudah banget berterima kasih, apa namanya, sebetulnya Damai, karena dari kecil diajarin orang tua kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih dong, bilang, hatur nuhun, ya, hatur iya, nuhun. Bilang matur nuwun, itu kita tuh sebenarnya dari kecil diajari untuk selalu, apa namanya, berterima kasih. Nah, pada saat kita itu perlu berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kadang-kadang itu tidak semudah berterima kasih pada pada orang yang memberi sesuatu, karena kita nganggap sehari-hari ini biasa aja, bisa bernafas itu ya biasa, makan itu biasa, padahal itu kan sebetulnya pemberian dari Yang Maha Kuasa semua atau Damai ya. Artinya kita bisa duduk juga atas izin dan pemberian Yang Maha Kuasa, kita bisa makan, makanan bisa kita telan, semua itu kan tidak lepas dari kekuasaan, Tuhan kan gitu ya. Sehingga kalau kita bersyukur dengan itu, berterima kasih tentang itu kan masuk akal gitu. Orang memberi kita satu aja kita berterima kasih, apalagi Tuhan memberikan banyak hal selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun, 100 tahun berturut-turut, kok kita nggak berterima kasih, jadi kan aneh gitu. mmm, Nah, supaya itu lebih mudah, biasanya kalau kita punya sesuatu yang mengganggu dan memikir, untuk lari ke bersyukur itu agak berat karena masih ada yang ganggu. Cara paling mudahnya adalah dengan, mencoba menuliskan semua yang menjadi unek-uneknya, mhm, kekesalannya, kejengkelannya dalam beberapa lembar kertas. Setelah ditulis semuanya dalam beberapa lembar kertas, kemudian kertas itu segera dibakar atau, segera dibakar, kemudian abunya diberesin, dibuang. Dengan begitu maka semua unek-unek, semua kekesalan itu mata kita melihat ada di dalam tulisan, kemudian kita bakar, kemudian kita buang. Dengan begitu akan membuat kita lega, Damai. Itu cara sederhana yang bisa dipakai, cuman saya harus kasih kasih, warning, hati-hati kalau main bakar-bakar karena kertas itu kan juga mudah ke sana kemari ya. Sehingga kalau toh pun dibakar itu tidak memungkinkan, mungkin cara lain adalah dipotong-potong sampai kecil-kecil banget gitu, baru dibuang. Itu cara untuk melepaskan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau udah itu sering dilakukan, maka akan lebih mudah untuk berterima kasih karena di sininya sudah lebih lega kan gitu kan. Sehingga lebih gampang, "Ya Allah terima kasih saya punya kesempatan untuk, menuliskan apa yang menjadi unek-unek saya. Ya Allah terima kasih saya sudah bisa melepaskan apa yang saya rasakan dengan menggunting-guntingnya. Ya Allah terima kasih tangan saya masih bekerja dengan bagus sehingga mengguntingnya benar. Ya Allah terima kasih juga ternyata mata saya bisa melihat, tetap bisa melihat pada saat saya menggunting." Kan banyak banget yang diterima kasih itu, Damai kan. Nah, semakin itu sering, semakin mudah orang untuk, hidup lebih baik dan keluar dari jebakan kehidupannya. Dan nggak mungkin lagi dia bilang, "Aku nggak berguna," toh. Lah kalau aku nggak berguna, kenapa kita masih ada di sini kan, gitu kan. Kan iya. bisa aja dicabut, dipindah ke planet Mars sana kan gitu ya. Tapi artinya kita di sini, kita ada di sini, kita itu pasti berguna. Kita itu pasti bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Cuman kita perlu men-set up diri kita bahwa
bahwa kalau kita jadi seseorang itu akan sangat bermanfaat kalau enggak cuma untuk kita toh, tapi untuk banyak orang kan begitu ya Damai ya. Tuntunannya kan begitu ya. Sehingga selama kita melihat oh oke, saya bisa untuk orang lain, pasti dia akan merasa berguna. Jelek-jeleknya untuk orang lain minimal bisa memperhatikan orang lain, membantu sesuatu yang sederhana aja, itu juga bisa membuat kita bermakna toh. Begitu Damai. Oke, jadi teman-teman itu mungkin bisa dipraktekkan karena itu mudah dan gratis, maksudnya kita bisa ngelakuin itu sendiri. Nah, Pak, kalau tadi kan kalau ke profesional nih, kan pernah baca atau dengar suka bilang kayak gini, Pak, "Ah, itu mah kurang iman aja," gitu. Nah, Ya. ketika dibilangin kurang iman gitu, karena mungkin orang tua mungkin nggak kurang ini ya, maksudnya pengetahuan kayak mental health gitu kurang apa gimana gitu, Pak? Kalau dibilangin kurang iman gitu. Iya. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan kurang iman, karena, itu bisa bermakna banyak banget kan gitu ya. Iya. Saya cuman mungkin akan melihat bahwa orang lain itu bisa menganggap kita apa saja Damai gitu kan. Apa saja orang lain bisa memberikan penilaian, bisa memberikan apa namanya, saran, bisa memberikan kritikan terhadap kita tuh dengan apa saja gitu kan. Cuman kan kalau kita punya ketetapan hati bahwa bahwa oke sekarang ini aku harus bereskan dengan diriku sendiri, maka ya silakan aja pada memberikan kritikan ataupun saran ataupun penilaian, tapi saya akan bekerja dengan diri saya sendiri dengan cara mulai sekarang adalah lebih banyak mensyukuri dengan apa yang kita sudah punya dan masih punya dan akan punya kan. Itu membuat kita nggak sempat mikir yang lain kan gitu, nggak sempat mikir, "Oh aku dipikir kurang iman, kurang apa." Saya nggak tahu itu istilah anak muda gitu kali ya. Iya. Tapi sebetulnya cara paling paling ringan dan paling mudah dikerjakan itu adalah dengan bersyukur sebetulnya, dengan Mhm. berterima kasih bahwa bahwa kita itu sudah punya banyak gitu sampai hari ini katakanlah. Saya mungkin usia saya 60 tahun katakanlah, selama 60 tahun itu kan aku, dapat banyak banget gitu, hal-hal yang, saya pikir bagus atau hal yang saya pikir nggak bagus, tapi dua-duanya kan saya dapat semua gitu. Kalau saya terlalu fokus yang tidak bagus, akhirnya tiap hari saya cuman komplainan komplainan dan komplain kita itu kan membuat orang lain malas juga dengerinnya juga, ngapain sih kita juga pusing dengan diri kita, kenapa sih itu komplain terus kan gitu ya. Tapi kalau kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, apapun nggak perlu diomongin juga sih bersyukur. Karena kan bagus sih kalau kita bersyukur dengan seluruh, badan, mulut, hati, pikiran, itu akan bagus banget. Tapi kalau bersyukurnya cuma diomongin, "Ya, saya bersyukur," tapi nggak melakukan apa yang dirasakan dari syukurnya kan nggak kerasa apa-apa gitu, Damai. Jadi yang penting itu rasa syukurnya, bukan bukan cuman ucapannya. Ucapan penting, tapi lebih penting juga adalah bagaimana merasa bahwa bahwa saya di dunia ini karena memang ditugaskan untuk ada di dunia ini dan karena ditugaskan maka saya harus mencari tahu tugas saya itu apa dan saya lakukan sebaik mungkin kan gitu. Jadi kalau dibilangin orang macam-macam, ya nggak apa-apalah senyumin aja. Eee, oke Pak Bayu, berarti tadi udah tentang self esteem itu apa, terus bagaimana kita mengatasi self esteem itu apa, terus bagaimana meningkatkan juga self esteem kita juga. Nah Pak, Pokoknya itu bersyukur terus pasti naik deh. ya bersyukur bersyukur bersyukur, Mmm, meditasi syukur ya Pak namanya ya? iya, artinya kalau kalau kita punya waktu sehari 24 jam katakanlah, dan di antara 24 jam itu ada sekian jam untuk tidur, kan banyak jam yang lain yang melek kan gitu kan, dan melek itu diisi macam-macam, ada kegiatan, ada ibadah, ada sosialisasi dengan orang lain, ada sendirian, hobi, kerja, banyak gitu. Tapi, kebanyakan dari kita jumlah waktu yang dipakai untuk alhamdulillah ya saya alhamdulillah ya untuk bersyukur itu kan kecil banget ya. Padahal untuk setiap langkah yang kita lakukan itu kan pasti ada yang disyukuri itu damai, bahkan kayak Mmm. sekarang pun gitu. Saya akan bersyukur banget bahwa listrik saya hidup kan gitu kan, dan PT ini pasti pasti ini adalah kekuasaan yang maha kuasa walaupun kelihatannya sesimpel listrik hidup, karena acara kita kemarin nggak bisa jalan karena tiba-tiba di jamnya listrik mati itu kan gitu ya. Saya juga sekarang saya akan berterima kasih saya masih bisa ngomong.
dan omongan saya masih bener, nggak hurufnya kebalik-balik kan gitu kan, nggak lidah saya keliru ngomong ngaco kan nggak juga, dan saya Hmm. masih bisa lihat dengan baik, tangan saya masih bergerak gitu, dan saya tahu bahwa ini tangan kanan, ini tangan kiri. Itu nggak sederhana loh, tahu ini tangan kanan kiri itu kalau bukan karena kekuasaan yang maha kuasa nggak ada loh kan gitu kan. Dan saya bisa lihat dengan baik, duduk di sini aman gitu, nggak, rumah saya berdiri tetap nggak ambruk gitu kan, itu semua syukur dong. Sehingga pada saat kita terus bisa bersyukur, dan bersyukur itu menjadi bagian, bersyukur itu menjadi bagian tak terpisahkan dari bernafas, karena setiap nafas masuk keluar itu syukur. Maka yang namanya self esteem itu akan muncul dengan sendirinya, karena iya ya aku ini keren ya kan gitu kan. Hmm. Kerennya gimana? Aku keren karena aku ini adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan aku akan selalu menghargai ini sebagai ciptaan luar biasa, dan aku akan selalu melihat bahwa orang lain pun juga juga makhluk dari ciptaan Allah juga, sehingga aku juga perlu menyayangi mereka, mengasihi mereka, dan membuat mereka lebih baik dari sekarang kalau bisa gitu kan, sehingga kita bisa, apa yang bisa aku lakukan kan gitu ya, gitu Damai. Oke, jadi lagi-lagi bersyukur, 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 bersyukur kuncinya. Oke, Pak. Iya, Nah, tadi kan iya, self esteem. Terus, self esteem itu berkaitan dengan self confidence juga nih, Pak. Tadi kan ada iya, bedanya. iya, Tapi Pak, kalau di posisi gini dia udah punya self esteem yang oke gitu. iya, Terus berkaitan dengan kayak over confident gitu. Itu oke. bagaimana Pak? Iya. Bagus atau enggak? Yang over itu biasanya bikin pusing kan gitu ya. Seseorang dengan harga diri yang bagus gitu, meskipun dia di beberapa sisi dari kehidupannya dia itu tidak confident, tidak yakin, tidak percaya diri, ya dia tetap nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya seseorang dengan harga diri yang bagus, kemudian tiba-tiba dia diminta pidato di depan 2.000 orang dan dia gemetaran gitu. Ya dia mungkin memang gemeteran, dia mungkin milih katanya kacau, tapi dia tidak merasa bahwa aku nggak berharga. Ya tetap akan berusaha dan semaksimal mungkin, nggak perlu terus pulang nangis gitu, enggak, karena dia merasa oke, bagian itu berarti aku perlu berlatih dan belajar lebih banyak. Karena kan self confident itu selalu berkaitan dengan latihan, dengan exposure, dengan pengalaman kan gitu ya. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak latihan, maka kita semakin confident gitu. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman, misalnya sekarang Damai tiba-tiba diundang PBB harus berbicara di depan audiens dengan bahasa, mungkin bahasa yang nggak ngerti sama sekali. Damai kan pada saat mau dikasih teks pun baca juga nggak ngerti, ngomong nggak bisa kan, jadi grogi kan ya. Kalau orang dengan self esteem bagus ya, oh iya ya aku grogi dan aku memang nggak bisa, akan bilang maaf saya nggak bisa, nggak apa-apa lah saya nggak bisa kok, kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masalah self confident ini sebetulnya bisa dilatih, maka setiap orang pasti ada bagian yang dia itu cukup bisa confident gitu. Siapapun sebetulnya gitu loh. Siapapun orangnya, itu pasti ada sisi-sisi yang dia bisa yakin melakukannya. Minimal dia self confident, dia bagus di dalam bernafas. Ini aku bisa bernafas dengan tenang, nggak mikir kan gitu ya. Artinya walaupun namanya bernafas, itu kan juga memerlukan keahlian nafas yang benar, nggak sembarang ngaco nafasnya kan gitu kan. Tapi oh ternyata selain nafas aku juga bisa, misalnya nih aku bisa menggambar kan gitu kan, oh berarti dia confident di sana. Apakah dengan dia pintar menggambar kemudian dia punya self esteem yang bagus? Sebaiknya, tapi tidak selalu. Ada orang yang gambarnya keren banget tapi pemalu, selalu menganggap bahwa aku ini nggak bisa, selalu, walaupun itu gambarmu bagus, ah enggak ini jelek, udah jelas gambarnya bagus, orang lain bilang bagus dia masih bilang ah ini jelek kan gitu kan, artinya dia sendiri tidak menghargai dirinya dan kemampuan dirinya. Jadi ya itulah manusia sih Damai, nggak ada yang sempurna total sih, dan itu menariknya dan uniknya manusia gitu Hmm, Damai. iya iya Pak. Di satu sisi ada yang tinggi percaya dirinya, ada yang rendah, tapi tadi diingatkan kembali bahwa kalau confident itu urusan dengan skill. Jadi itu bisa Ya, diasah gitu ya Pak. pengalaman bisa, Mm-mm. dan yang menarik adalah semakin kita berani memutuskan untuk mengasah semakin baik. Tapi ada orang yang udah jelas nggak bisa tapi nggak mau ngasah,
udah jelas dibutuhkan ilmu itu untuk kehidupan dia nggak mau belajar, dia nggak mau ngapa-ngapain dan berharap orang lain yang membereskan. Nah, ini yang jadi problem. Hidup kita masing-masing itu tanggung jawab kita pribadi. Kita masing-masing itu punya tanggung jawab untuk menjalani hidup ini dengan benar. Itu kita masing-masing. Kalau ada orang menolong, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya jangan terus cari-cari orang yang suruh menolong terus-menerus ya. Anda kan diberikan Tuhan untuk hidup sebagai pribadi, ya jalanin gitu loh. Dengan segala kemampuan dan kalau perlu belajar dan mengasah. Itu nanti jadinya self confident kan gitu kan. Tapi bagaimana Anda melihat hidup Anda, melihat diri Anda, itu adalah harga diri gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang itu merendahkan harga diri kita tuh sebenarnya nggak ada. Jadi kalau orang pun menghina kita dan kita tenang-tenang kan nggak jadi dihina, nggak ada masalahnya toh. Kan gitu kan. Tapi kalau kita waduh kita dihina, wah aku sakit hati gitu. Ya itu Anda sendiri yang sakit hati kan gitu. Artinya kita harus berani mengambil keputusan tentang diri kita. Artinya self esteem itu decision, self esteem itu keputusan. Tapi kalau self confident itu latihan dan pengalaman. Bisa dibedakan di situ? Ya. Harga diri itu keputusan, keputusan untuk merasa berharga atau tidak. Tapi kalau percaya diri itu berkaitan dengan pengalaman dan pembelajaran dan latihan kan begitu ya. Dan keahlian kan begitu. Oke Pak. Nah ini terakhir nih Pak. Pesan-pesan buat ini Pak teman-teman yang lagi nonton, yang lagi merasa mungkin insecure, lagi ngerasa kurang merasa I'm not good enough kayak gitu, apa pesan-pesan Bapak? Pesan saya cuma satu. Ingat bahwa Anda itu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa itu 20 jam sehari. Dan itu 365 hari setahun dan sekian puluh tahun ke depan. Ada koneksinya ke Yang Maha Kuasa itu tidak pernah putus. Kan gitu. Kalau internet di rumah mandek, kita sudah bingung gitu kan. Kalau dengan Yang Maha Kuasa itu nggak ada mandeknya gitu. Nah, sehingga kalau Anda bisa menyadari bahwa Anda itu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa itu 24 jam sehari tanpa ada putusnya, Anda nggak mungkin feeling insecure dong. Apa yang Anda takuti? Apa yang Anda rasa bahwa Anda itu not good enough? Anda itu adalah ciptaan Yang Maha Kuasa dan terkoneksi 24 jam. Kan gitu ya. Kalau kita internet baru mandek 10 menit udah bingung. Nah ini kita itu sama Tuhan tuh nggak pernah berhenti sama sekali loh Damai. 24 jam sehari loh itu. Sehingga kalau sampai Anda merasa insecure, Anda merasa aku nggak good enough, Anda merasa apa ya, dijauhin orang, diabaikan, Anda ingat bahwa Anda itu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Ya udah, kalau terkoneksi berkomunikasilah kan gitu kan. Komunikasi dibangun terus dengan Yang Maha Kuasa yang memberikan kehidupan dan di situ sadari bahwa Anda tidak pernah putus koneksi dengan Yang Maha Kuasa sehingga Anda akan aman seterusnya kok. Kecuali Anda merasa nggak terkoneksi dan sayangnya sebagian dari kita kadang-kadang gitu Damai, dia lupa bahwa koneksinya dengan Yang Maha Kuasa itu tidak pernah putus. Kan gitu ya? Gitu Damai. Ya. Ya mungkin Pak Bayu tentang self esteem itu bagaimana peningkatannya, bagaimana kita mengatasi, udah semua dibahas. Mungkin selesai Pak Oh, ngobrol-ngobrolnya. terima kasih. Terima Iya. kasih Damai. Terima kasih banyak Pak Bayu atas Sip. Semoga sarannya. bermanfaat Damai, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak muda, adik-adik ini mempunyai persepsi yang lebih baik dari para senior-senior yang mungkin kadang-kadang suruh belajar ulang nggak mau karena udah merasa keren kan gitu ya. Semoga adik-adik yang masih fresh ini tetap tetap keep 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 learning kan gitu ya, keep learning dan keep sadar bahwa kita itu tidak pernah terputus koneksinya dengan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan selalu berada dalam lindungannya, tinggal bagaimana membangun koneksi yang bagus, komunikasi yang bagus dengan misalnya, oke, aku ini adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Jadi terima kasih ya Allah. Selalu terima kasih, selalu terima kasih. Nah, itu yang membuat anak-anak muda nanti pasti akan lebih baik. Ya Gitu. Pak. Soalnya yang nonton ini umurnya 18 sampai 35 Pak. Yang Itu termasuk biasanya muda ya?
Iya. Mbak, iyalah. Sama dengan saya, 60 masih muda juga. Iya, benar. Iya. Nah, gitu, teman-teman, tadi kami udah bahas sama Pak Bayu. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya, Sami-sami, atas semoga ilmunya. bermanfaat. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ya, Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, sehat-sehat Ya. juga, Damai.